climbing to the mountains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rahmadiani Putri, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dosen saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi dalam Organisasi kelas A. Baiklah, langsung saja pertanyaan nomor 1. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan seberapa pentingnya komunikasi bagi kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Komunikasi merupakan nafas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Jadi menurut saya komunikasi organisasi itu penting karena komunikasi organisasi itu merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lainnya dalam konteks organisasi yang melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal sendiri adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya itu berorientasi kepentingan organisasinya. Isinya itu berupa cara kerja di dalam organisasi tersebut, produktivitasnya, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasinya. Contohnya, memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya itu bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya atau lebih bersifat individual. Baiklah, seni bergaul yang dimaksud di sini adalah di mana semua manusia mustahil hidup tanpa komunikasi, tetapi tidak semua orang dilahirkan dengan bakat dan kemampuan yang lihai atau ahli dalam berkomunikasi. Karena kebanyakan mereka merasa tidak percaya diri, tidak berpikir positif, bahkan canggung, kemudian takut serta tidak memahami identitas dirinya sendiri. Padahal, komunikasi merupakan suatu jembatan untuk membangun suatu hubungan. Jika sangat berperan penting dalam kehidupan karena kebanyakan keberhasilan suatu karir dan hubungan sosial dipengaruhi dari komunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam pergaulan bisa melatih kita untuk mengontrol diri kita sendiri, beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Komunikasi internal dengan diri sendiri dapat membantu kita bersikap lebih positif dan membuang pikiran yang menjadi beban. Dengan berkomunikasi dengan diri sendiri, kita lebih memiliki tujuan di dalam hidup. Bergaul dengan orang lain juga bisa menjadi komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Mulai dengan menunjukkan kepedulian terhadap orang di sekitar, belajar untuk mengetahui dan berpikir kritis dalam berkomunikasi bisa menimbulkan relasi yang baik terhadap orang sekitar kita. Seni bergaul atau dengan bergaul, pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman akan terjadi. Jadi ini penting untuk memperkaya wawasan kita. Karena pergaulan itu erat kaitannya dengan seni. Bagaimana menjalani hubungan serta berkomunikasi dengan orang lain. Semakin sering kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, maka semakin sering juga kita berupaya memahami isi pikiran atau pemahaman dan pendapat orang lain. Berarti semakin kita mendekati pemahaman terhadap diri kita sendiri. Baiklah, komunikasi yang bersifat sistemik ini menyangkut dua hal. Yang pertama, sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa individu ketika ia melakukan komunikasi. Nilai-nilai ini diperoleh selama dia bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya. Istilah lain yang digunakan para pakar tentang sistem internal ini adalah kerangka rujukan atau frame of reference, kemudian bidang pengalaman atau field of experience, kemudian struktur kognitif atau cognitive structure, kemudian pola pikir atau thinking patterns, keadaan internal, internal state, dan sikap atau attitude. Sistem internal mengandung semua unsur yang membentuk individu yang unik termasuk ciri-ciri kepribadiannya, intelijensinya, pendidikannya, pengetahuannya, agama, bahasa, motif hidup, keinginan, cita-cita, dan semua pengalaman masa lalunya yang pada dasarnya tersembunyi. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem eksternal yang merupakan seluruh unsur-unsur dalam lingkungan di luar diri kita, termasuk kata-kata yang kita pilih untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, isyarat fisik yang kita pilih, kemudian peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruang, cahaya, dan suhu ruangan.
Kemudian ada lingkungan yang lebih besar, skopnya termasuk rumah kita, sekolah kita, masyarakat kita, dan lingkungan di mana kita tinggal. Elemen-elemen ini menjadi stimuli bagi kita dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan satu sama lain. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan itu memegang peranan penting dalam penanganan COVID-19 ini. Pengertian komunikasi pemerintahan yang sesungguhnya adalah segala sesuatu tentang pengaturan dan praktik komunikasi yang berlangsung di ruang lingkup pemerintahan, khususnya eksekutif. Komunikasi pemerintahan tidak hanya mengelola tentang opini publik, melainkan lebih dari itu. Bagaimana mengelola keseluruhan proses komunikasi yang berlangsung di pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan dalam penanganan COVID-19 ini. Dalam praktek komunikasinya menanggulangi COVID-19, pemerintah sebenarnya juga mengalami beberapa masalah dalam komunikasi, seperti kurang akuratnya data dan informasi, minimnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu, rendahnya kepercayaan publik, dan kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan dalam penanganan COVID-19 meliputi dua aspek, yaitu komunikasi publik dan komunikasi organisasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan yang efektif dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan dengan menempatkan COVID-19 sebagai Complex Intergovernmental Problems atau CIP. Setiap elemen pemerintahan terkait wajib memahami bahwa dalam menghadapi CIP dibutuhkan pola-pola komunikasi yang luar biasa dan bukan tradisional lagi. Alternatif atau solusi yang lainnya yaitu menerapkan komunikasi resiko sebagai pertimbangan utama, sehingga komunikasi pemerintahan harus disesuaikan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi, menurut pemahaman dan pendapat saya, pemerintah seharusnya jangan terjebak pada penyelenggaraan konferensi pers rutin oleh seorang juru bicara saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan opini masyarakat terhadap isu-isu COVID-19, seperti kewajiban memakai masker, rapid test, dan isu-isu lainnya. Dengan demikian dapat diketahui secara cepat penyebab sejumlah fenomena dan jaringan informasi yang ada, sehingga dapat segera disusun materi dan sumber informasi yang tepat untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Baik, sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak Zulkarnain selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi dalam organisasi kelas A. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata maupun sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.